Halo para siswa dan pembina karya ilmiah siswa yang saya hormati. Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Para siswa dan pembina karya ilmiah siswa yang saya hormati, kali ini saya datang membawa kabar gembira karena tahun ini pemerintah kembali mengadakan kompetisi penelitian siswa Indonesia atau disingkat KOPSI. Pada video kali ini kita akan bicarakan panduan pelaksanaan KOPSI. Video ini merupakan video kedua dari 3 video tentang panduan pelaksanaan KOPSI. Para siswa dan pembina karya ilmiah yang saya hormati, kali ini kita secara khusus akan membicarakan ketentuan penulisan laporan. KOPSI tahun ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disingkat dengan Pusat Prestasi. Untuk kelancaran pelaksanaannya, Pusat Prestasi Nasional telah mengeluarkan panduan teknis kompetisi penelitian siswa tersebut. Berikut ini akan kita sampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para siswa dan guru pembimbing, khususnya tentang ketentuan penulisan laporan. Ketentuan penulisan laporan yang akan kita bicarakan mencakup A. Bagian awal laporan penelitian, B. Bagian inti laporan penelitian, C. Bagian akhir laporan penelitian, dan D. Persyaratan penulisan, serta terakhir nanti kita bicarakan format penulisan. Baik, sekarang kita bicarakan bagian awal laporan penelitian. Bagian awal laporan penelitian terdiri atas 3 macam. Yang pertama itu halaman judul, yang kedua lembar pernyataan orisinalitas atau fakta integritas, dan yang ketiga abstrak atau kata kunci. Nah, berkaitan dengan judul, perlu dipahami bahwa judul ditulis dengan menggunakan huruf kapital dengan jenis hurufnya Arial ukuran 16. Kedua, judul dibatasi maksimal 10 kata dan tidak boleh mengandung singkatan. Ketiga, jika penelitian dilakukan oleh kelompok, nama yang ditulis sebagai pertama maka dia adalah ketua kelompok dan nama berikutnya sebagai anggota kelompok. Keempat, nama dan alamat sekolah ditulis lengkap dengan nama kabupaten dan kota atau kota serta nama provinsinya. Kemudian, lembar pernyataan orisinalitas atau fakta integritas itu diunduh dari laman Pusat Prestasi Nasional .kemdikbud.go.id. Dan halaman berikutnya adalah memuat abstrak atau kata kunci. Abstrak merupakan simpulan atau ringkasan dari penelitian, dibatasi maksimal 200 kata. Abstrak dapat berisi alasan pentingnya penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Abstrak diketik dengan menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 10, spasinya 1. Kemudian di bawahnya kata kunci dalam penelitian maksimal 5 kata. Nah, baik, sekarang kita bicarakan bagian inti laporan penelitian. Bagian inti dari laporan penelitian itu terdiri atas 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil dan pembahasan. Bagian ini ditulis dengan menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11 dan spasi 1.
Cara penulisan kutipan atau sitasi menggunakan format nama belakang penulis, kemudian tahunnya. Baik, Bapak dan Ibu serta para siswa peneliti yang saya hormati, sekarang kita bicarakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan harus diuraikan secara jelas dengan ketentuan penulisan maksimal sebanyak 1 halaman yang berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu mengapa masalah ini diangkat sehingga dianggap menarik dan relevan untuk diteliti. Di sini diuraikan kondisi real atau fakta empirisnya sebelum ada penelitian ini, sehingga dapat menjadi alasan kuat mengapa penelitian ini dilakukan. Latar belakang harus terkait dengan judul naskah. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah harus cukup tajam dan tidak terlalu luas. Rumusan masalah harus berdasarkan uraian latar belakang dan merupakan pertanyaan penelitian untuk dicari jawabannya. Jadi, rumusan masalah harus dalam bentuk kalimat tanya, sehingga disebut merupakan pertanyaan penelitian yang nanti akan dicari jawabannya atau akan diteliti. Yang ketiga adalah memuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ditulis berdasarkan perumusan masalah. Jadi harus ada kaitan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Dan yang keempat adalah manfaat penelitian yang akan diuraikan menurut pengguna yang terdiri dari masyarakat umum dan atau pemerintah. Jadi pada manfaat penelitian dijelaskan siapa yang akan menggunakan atau merasakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Berikut kita bicarakan bab 2, yaitu kajian pustaka. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang teori atau penelitian yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul atau tema penelitian. Kajian pustaka ditulis secara ringkas dan mengandung inti dari teori yang diteliti. Dan perlu diingat, kutipan dari penelitian harus berasal dari buku atau jurnal dan tidak diperkenankan mengutip dari blog atau dari Wikipedia. Sekarang kita bicarakan bab ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian terdiri atas 1. Metode yang digunakan untuk penelitian. 2. Tata cara pengumpulan data. 3. Cara pengukuran. Dan 4. Kalau ada sampel dan populasi, yaitu cara atau teknik pemilihan sampel. Dan yang paling penting tidak adalah teknik analisis data. Untuk bidang teknik dan rekayasa, alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan prototipe produk dapat dimasukkan di sini. Metode penelitian ditulis maksimal 1 halaman. Baik, sekarang kita lihat bab keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan. Kemudian dijelaskan analisisnya berdasarkan data yang didapat sendiri. Bagi bidang teknologi, data yang didapat adalah kinerja produk yang dibuat, sejauh mana dapat lebih tepat, lebih cepat, dan lebih hemat. Hasil dan pembahasan diuraikan secara jelas, maksimal sebanyak 3 halaman. Letakkan tabel hasil atau grafik atau foto yang terpenting yang benar-benar dibahas dalam bab ini. Dan bab yang kelima atau bagian kelima adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada intinya adalah jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah penelitian. Jadi bukan menulis ulang dari pembahasan, tetapi menjelaskan secara singkat dalam bentuk kalimat utuh
atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Seperti tadi disampaikan, kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Sedangkan untuk saran hendaknya memuat usulan penelitian berikutnya atau jawaban dari manfaat dari penelitian. Jadi kalau pada bab 1 ada manfaat penelitian, maka saran merupakan tindak lanjut dari manfaat penelitian. Dalam kopsi ini, batas maksimal bagian ini adalah setengah halaman. Baik, para siswa dan Bapak Ibu guru pembimbing yang saya hormati, sekarang kita bicarakan bagian akhir dari laporan penelitian. Bagian akhir dari laporan penelitian tentu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka harus ditulis secara konsisten untuk memudahkan pembaca menemukan sumber yang disebutkan atau yang diharapkan menggunakan jurnal atau jurnal ilmiah yang relatif baru. Daftar pustaka ini harus pernah dikutip di dalam naskah. Jadi, saya ulang, yang dituliskan pada daftar pustaka adalah buku atau jurnal yang pernah disebut atau dikutip di dalam naskah. Dan sebaiknya sumber kutipan itu dalam naskah harus ada di daftar pustaka. Jadi kalau di dalam naskah ada kutipan, maka dia harus ada di dalam daftar pustaka. Adapun aturan penulisan referensi pada daftar pustaka antara lain adalah sebagai berikut. 1. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan referensi dari MS Word atau tools lain yang dapat digunakan untuk melakukan kutipan. Kedua, setiap referensi harus mencantumkan nama pengarang atau penulis, tahun diterbitkan, judul pustaka atau buku dicetak miring, penerbitnya, dan lokasi penerbit. Lokasi penerbit itu bisa nama negara atau nama kota. Ketiga, nama keluarga atau family name ditulis mendahului nama depannya dan dipisahkan dengan tanda koma. Keempat, seluruh pustaka ditulis hanging indent atau dimasukkan ke dalam tanpa nomor urut dan disusun menurut abjad nama penulis atau nama pengarang. Berikutnya, untuk pustaka dari website harus ditulis alamat websitenya, tanggal dan jam diakses. Pustaka dari website ditempatkan paling akhir dari seluruh daftar pustaka. Kemudian ditulis satu spasi berurutan secara alfabet tanpa nomor berdasarkan nama akhir pengarang atau organisasi yang bertanggung jawab. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang, maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang. Ketujuh, jika daftar pustaka ditulis satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur yang dirujuk. Kedelapan, apabila ada beberapa karya yang ditulis oleh pengarang yang sama, urutkan berdasarkan tanggal terbitnya, dimulai dari yang paling lama ke yang paling baru. 9. Jika seorang pengarang mengeluarkan beberapa karya dalam tahun publikasi yang sama, maka diurutkan berdasar huruf kecil yang menyertai tanggal publikasi. Contoh 98A. Jadi kalau ada pada tahun 98 dia menerbitkan beberapa karya, maka diberi nomor 998A, 988B, 988C, dan seterusnya. Nah, berikut kita berikan contoh penulisan daftar pustaka. Pertama, penulisan daftar pustaka untuk buku. Jadi urutannya nama pengarang, titik, tahun, titik, judul buku, titik, tempat terbit, titik 2, nama penerbit. Contoh, Harefa D, Harefa, D titik, dan Sarumaha, M.
tahun terbitnya 2020 ditaruh di dalam kurung, titik. Judul bukunya Teori Pengenalan Ilmu Pengetahuan Alam Sejak Dini. Tempat terbitnya Banyumas, titik 2. Nama penerbitnya PM Publisher. Jadi diingat, begitu tata cara penulisannya. Nama asli penulisnya tentu adalah D. Hareva. Berikut kita berikan contoh penulisan daftar pustaka untuk jurnal. Susunannya, urutannya nama penulis, sama, titik, tahun dalam kurung, judul artikel atau tulisan, kemudian nama jurnal. Jadi kalau tadi nama penerbit, sekarang itu nama jurnalnya, volumenya atau edisi, halaman artikel. Contoh, ada sebuah artikel yang berjudul Pembelajaran Sains pada Program Pendidikan Anak Usia Dini yang dimuat pada jurnal Teknodik, volume 15, edisi kedua, halaman 213 sampai 226. Maka ditulis Saipodin, A titik, lalu dalam kurung 2011. Kemudian judulnya Pembelajaran Sains pada Program Pendidikan Anak Usia Dini. Nama jurnalnya Jurnal Teknodik, volumenya 15, edisi kedua, halamannya halaman 213 sampai halaman 216. Kemudian kalau ada daftar pertanyaan diperoleh dari internet, nah penulisannya adalah nama penulis, kemudian judul tulisan, kemudian alamat website atau lamannya, kemudian waktu mengakses artikel tersebut. Contoh, nama penulisnya Haru Susilo, Y.E. Judul tulisannya Kompetisi Sains Nasional 2020, titik 2, Membentuk Talenta Tangguh di Tengah Pandemi. Dikutip dari website https://red-edu-red-2018.com/2018/085203-085203971. Judulnya Kompetisi Sains Nasional 2020 Membentuk Talenta Tangguh di Tengah Pandemi. Pengalaman diunduh tanggal 2 April 2021. Jadi jangan lupa mencantumkan tanggal diunduh, karena bisa saja setelah tanggal itu terjadi perubahan tulisannya. Baik, para siswa dan Bapak Ibu para guru pembimbing, sekarang kita bicarakan persyaratan penulisan. Ingat, naskah laporan ditulis maksimal 25 halaman. Jadi saya ulang, paling banyak itu 25 halaman. Nah, seluruh isi naskah penelitian lengkap termasuk lampiran penelitian dalam bahasa Indonesia baku. Nah, apa-apa saja yang perlu dipahami? Pertama, berkaitan dengan tata letak. Jadi berkaitan dengan format penulisan. Pertama, tata letak. Harus diingat, naskah diketik satu spasi pada kertas ukuran A4 atau kuarto. Jadi satu spasi, kertas ukurannya A4 atau kuarto. Kedua, batas pengetikan margin kiri, kanan, atas dan bawah adalah 2,5 cm. Di atas, bawah, kiri, kanannya 2,5 cm. Jarak pengetikan bab, subbab dan perinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, jarak pengetikan antara bab dan subbab itu 1 spasi dan kalimat di bawahnya juga 1 spasi. Kelima, judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf kapital, cetak tebal tanpa garis bawah. Jadi ditaruh di tengah judul bab, hurufnya huruf kapital dan dicetak tebal. Judul subbab ditulis mulai dari sebelah kiri. Jadi kalau subbabnya di kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata penghubung seperti dari, yang, dan lain-lain. Judul subbab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indens 5 ketukan, atau inden artinya dimasukkan ke kanan, yang diberi garis bawah. Jadi di garis bawah, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas atau kata penghubung. 8. Kalimat alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak 1 spasi. Jadi paragraf barunya tidak diinden, dimasukkan ke dalam, tapi sejajar, cuma dijarakkan 1 spasi.
Pengertian kutipan langsung lebih dari 3 baris, diketik 1 spasi menjerok ke dalam, dan semua tanpa diberi tanda petik. Jadi kalau ada kutipan langsung. Kemudian itulah inti-inti berkaitan dengan tata atau format penulisan laporan penelitian. Para siswa dan pembina karya ilmiah siswa yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ingatkan bahwa terdapat beberapa video saya tentang koopsi untuk membantu sekolah tanpa rasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi ini. Ada video tentang panduan, juga nanti akan ada video berisi bimbingan melakukan penelitian dan menuliskan laporannya. Sekali lagi, silakan dicari dan ditonton IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Semoga Ananda dan para guru pembimbing berhasil melaju ke tingkat nasional. Terima kasih dan salam dari saya, Indra Jaya Nauman.